kepada bos, administrasinya, koordinator, pembinaan, bertanya sampai pada guru. Hari ini saya harus menyampaikan fakta-fakta yang mungkin Pak Kadis juga belum besok, dan saya juga menutupi. Pertama, kejujuran terkait dengan pendidikan. Saya tidak mau seluruh wilayah Kecamatan Dorojo bagaimana dengan tahunnya laporannya jebol, MCK-nya rusak. Tahunnya dari mana? Orang oke jangan dari, gitu. Termasuk yang dengan sampaikan tadi, sodako nilai. Dengan diri tidak jujur untuk menyampaikan bahwa memang sekolahku elek, Pak. Nah, mungkin Pak Bangku juga mencari apa yang kita kalah dengan swasta. Dengan juga mencari itu karena semua kemarin Pak Banto sudah merasakan bagaimana saya brainstorming. Dulunya yang mengajar, saat ini dengan salahkan bahwa silarai terjadi melalui sosialisasi dan workshop penguatan administrasi pembelajaran menuju pendidikan untuk semester dan sekolah dasar. Bapak Ibu, kepala sekolah dan guru gugus 04 Kecamatan Dorojo setiap datang ke Dorojo dan saya merasa puas karena 2017 sampai 2021 hampir 4 tahun jadi Dorojo. Tentunya ketika saya merasa pulang itu juga disertai dengan harapan dan juga keinginan supaya kemudian Dorojo ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami pun juga terus mencermati perkembangan Dorojo, terutama wilayah selatan. Bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur sudah sangat lebih baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang setiap hari berada di Dorojo, Jatiwalu, Sendang dan sebagainya merasa kayak biasa-biasa saja, bahkan mungkin kurang mau. Tapi dengan kemudian ketika seperti itu berarti wong Dorojo sebelah itu mau pilih kurang atur. Ketika mau pilih kurang atur bisa jadi kurang bersyukur. Bisa jadi kemudian kurang bersyukur. Seperti yang memunculkan rasa syukur kita itu harus diprogresi apakah kemudian kurang bersyukur. Apakah pembangunan fisik yang ada di wilayah Kecamatan Dorojo dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia? Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah sekian puluh tahun yang ada atau menjadi pendidik atau kemudian itu pasti sudah bisa mengamati apakah pendidikan yang ada di Indonesia di Pacitan menjadi Dorojo itu mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Kita bayangkan kondisi Pacitan 30 tahun, 40 tahun yang lalu bagaimana beratnya. Tapi ternyata nenek moyang kita, leluhur kita bisa hidup di Pacitan, bisa bertahan hidup di Pacitan, bisa berkeluarga dan membesarkan anak cucunya. Dengan kata lain, nenek moyang kita adalah seorang petarung dan pejuang. Dan kita adalah pewaris dari petarung dan pejuang itu. Atau jangan-jangan dengan segala kemudian yang ada kita malah menjadi generasi yang melompong. Tanggung jawab dari kita yang jadi pendidikan untuk adalah membentuk pribadi-pribadi yang kuat, cerdas dan memiliki mental terbangun. Apakah arah pendidikan kita mengikut sudah tepat sebagaimana judul
sosialisasi pada petani menuju pendidikan bermutu sebenarnya adalah dampak kepada anak didik. Jangan berhenti pada administrasinya saja, tapi harus ada pada mutu. Saya itu sudah bertanya kepada rekan-rekan di dinas pendidikan di seluruh bidang. Administrasi tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu. Contohnya adalah rapot siswa. Fenomena sodako nilai menunjukkan bahwa kerja di bidang pendidikan kudu nganggo ati. Dan saya pastikan kalau saya nanti, saya mohon maaf nantinya juga tidak bisa menyenangkan panjenengan semua. Karena apa? Ini sangat penting. Setiap orang pasti memiliki keinginan dan harapan, dan itu tergantung waktunya. Sepanjang kemudian yang kita terlihat adalah ego pribadi kita masing-masing. Kita menyamakan persepsi. Yang dimaksud dengan pendidikan bermutu itu konkretnya seperti apa? Selama itu menjadi perenungan kami ketika dinas pendidikan. Jangan sampai kemudian suatu saat kita menyesali apa yang kita lakukan. Bisa jadi anak didik yang saat panjenengan didik suatu saat menjadi keluarga panjenengan. Bisa menjadi mantu, bisa menjadi apa dan seterusnya. Orang-orang dewasa ini itu kemudian bisa menjadi satu, menciptakan ekosistem yang baik untuk pendidikan. Kalau anak itu baik, tapi misalnya guru dan masyarakat itu rebut bener dewi-dewi, yang kenapa hari ini kami meminta Pak Korwin untuk mengundang Pak Camat Purworejo? Harapannya beliau nanti bisa memberikan pemahaman dan jembatan antara pendidikan dengan masyarakat. Dan izin Pak Camat saya menyampaikan kepada Pak Korwin untuk selalu aktif komunikasi dengan pemangku wilayah. Karena begitu saya masuk di pendidikan, setelah saya cermati, permasalahan yang dihadapi pendidikan itu bukan teknis pendidikannya, tapi support sosial, dukungan sosial yang kurang maksimal. Satu sisi, jujur saja, kita melihat di pendidikan itu kurang proaktif, kurang membuka diri. Jangan cuma pendidikan itu cuma dibatasi dengan tembok pagar. Konsep kurikulum Merdeka Belajar adalah setiap orang, setiap tempat adalah sekolah. Inovasi atau kemudian bagaimana kemudian kita banyak membuat kita kreatif. Sebenarnya kreatif itu kalau kami mendefinisikan dari keterbatasan. Kita bisa membuat sesuatu yang lebih. Sekolah itu adalah tempat bertemunya dua kata, pendidikan dan anak. Katanya orang tua pendidikan itu penting. Ya, dua kata ini pertemuannya di sekolah, pendidikan dan anak. Tapi mau ketika terus kemudian sekolah mau mengadakan kegiatan, mau menghimpun dana, terus kemudian orang tua hanya protes. Sekolahnya bagaimana kegiatan yang ada di sekolahnya, bagaimana kemudian kreativitas gurunya, bagaimana kemudian semangat warganya. Pertama kedua terlalu pasif atau kurang proaktif. Kedua mereka nyaman dengan dirinya sendiri. Dalam konsep kehidupan sehari-hari antara wisata kali seni kita satu kesatuan kan? Yeah. Bali, orang ke Pulau Bali menikah yang ada di pikiran mereka ini apa? Wisatanya, terus kemudian budaya bisa kita suki tarian tarik, salah dan seterusnya.
Kenapa kita tidak juga melakukan sama pada Ndorojo juga kali tayangkan sak jengkal Widoro sambil melatih mental bukan dan sekarang ini zamannya kompetisi. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran dinas pendidikan, jika ada laporan terkait dengan guru atau sekolah, jangan buru-buru negatif, dicek dulu. Saya sebagai yang di bawah saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan. Dan saya yakini apa yang jenengan lakukan itu pasti memiliki niat baik. Saya manusia biasa, tapi insya Allah saya bisa membeda-bedakan mana yang benar-benar memiliki niat yang baik, mana yang tidak baik. Harus jujur kami akui Pak Camat, tidak seluruh jajaran pendidikan meniko baik. Kalau sempurna tapi baik. Ada yang nakal, dan yang nakal bersembunyi di balik orang-orang yang baik. Kami sangat baik. Ndorojo yang luar biasa diikuti dengan pembangunan sumber daya. Jangan jadi jago kandang. Jangan berani juga bersaing dengan kecamatan-kecamatan lain. Layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik. Kelima, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak-pihak terkait yang telah bekerja keras sejak perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan ini. Tanpa kerjasama, kebersamaan, dan dedikasi dari seluruh panitia, kegiatan ini tentu tidak dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mewakili seluruh panitia penyelenggara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam hal pelayanan, penyambutan maupun teknis pelaksanaan kegiatan. Dari panitia hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas Bapak Ibu semua dengan kebaikan yang banyak. Itu akan ada sosialisasi TKA. Oh, ngoten. Menuju pendidikan bermutu, kalau jujur langsung saya akan dibuka dan dimulai. Rahmat taufik dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan implementasi kurikulum Merdeka melalui sosialisasi dan workshop penguatan aplikasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua jenjang sekolah dasar. Kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar. Juga Bapak Ibu pengurus KKD Gugus 04 yang kami banggakan. Thank you.